Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 yang proposal, ada 7 yang seminar proposal ya. Oke, kita mulai dari siapa ini? Nida Nurul Izzati. Nida. Nida. Ya. Oke. Kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat syirik. Aplikasi, mungkin ini tafsir aja ya. Aplikasi tafsir kontekstual Abdullah Said. Nanti dikasih buka kurung lahirnya tahun berapa ya, karena beliau kan belum wafat. Baik, Bu. Saya rasa untuk latar belakang mungkin nanti coba Nida baca lagi ya. Karena ada yang antar paragraf itu alur berpikirnya loncat, Nida. Jadi nanti coba baca lagi antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain itu apakah sudah sistematis atau belum gitu ya, Nida ya. 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 Tapi nanti juga latar belakang akan untuk pemantapannya sih nanti bisa langsung sama pembimbing ya. Tapi mungkin coba deh Nida buat secara sistematis ya. Gambarkan bagaimana syirik pada era masa lampau. Langsung saja berbicara tentang syirik ya. Jangan di awal di Al-Quran adalah terlalu jauh. Kalau menurut saya pribadi ya. Langsung saja sampaikan bagaimana bentuk syirik pada era masa lampau yang kemudian dalam konteks saat ini itu seperti apa. Gambarkan secara cuplikan saja ya bagaimana kondisi atau fenomena era saat ini. Apakah itu bagian daripada bentuk syirik atau seperti apa yang kemudian nanti Nida itu ingin melakukan kontekstualisasi ya sebetulnya dalam konteks saat ini itu bentuk syirik itu apakah seperti di era Nabi yang menyembah berhala yang seperti itu atau ada bentuk yang sifatnya lebih modern gitu ya dan itu bisa dikategorikan sebagai syirik. Mungkin langsung ini aja ya, langsung menukik kepada permasalahan saja, Nida. Baik, Bu. Ya, coba nanti dibaca lagi ya. Terus kemudian juga ini karena terlalu banyak ya, sampai berapa halaman ini latar belakang? Sampai halaman ke-7 yang saya bilang tadi kepanjangan ya sebetulnya 4 lembar itu 4 halaman itu sudah cukup ya untuk itu sudah banyak 4 lembar ya untuk latar belakang. Kemudian juga di permasalahan ya Nida ya. Ini juga ada hal-hal yang bukan masalah, tapi disampaikan sama Nida. Misalnya nih, poin A, fenomena syirik pada zaman modern kontemporer. Ini ada masalah nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada atau tidak ada? Tidak, Bu. Mungkin ini diperjelas kali ya, dan saya rasa poin A ini tidak perlu ya. Atau mungkin digambarkan bagaimana fenomena syirik di era modern ya. Jangan abstrak seperti ini, fenomena syirik pada zaman modern. Iya, terus masalahnya di mana, kan begitu ya. Kalau hanya pernyataan fenomena syirik pada zaman modern. Kan masih abstrak ya, Nida ya. Pernyataan ini tuh nggak jelas.
Harusnya kan sampaikan aja bagaimana bentuk syirik di era modern ini. Dan itu juga bagian daripada masalah. Dan kalau ini untuk semuanya ya. Kalau menyampaikan identifikasi masalah, coba deh dimulai dari hal yang umum dulu, kemudian masuk ke rinci gitu ya. Misalnya nih, kalau ada poin D, nilai-nilai keislaman yang semakin meredup. Ini kan terlalu umum ya. Ya ini coba disampaikan di poin A. Jadi semakin ke bawah itu semakin mengerucut. Kalau memang ada hal-hal yang lebih umum seperti ini ya. Iya Nida ya? Iya, Bu. Memang ini berdasarkan data ya Nida ya, menurunnya kepercayaan atau keyakinan kepada Allah. Jadi kalau masalah-masalah yang disampaikan namanya identifikasi masalah kan masalah-masalah yang muncul dari latar belakang ya. Yang muncul dari latar belakang. Harusnya itu apa yang Anda itu adalah diidentifikasi masalah. Saya rasa hal-hal yang seperti ini tadi belum disampaikan di latar belakang ya Nida ya. Iya, Bu. Nida? Iya. Halo. Nida. Iya, Bu. Halo. Halo. Halo, cek. Cek. Sepertinya suara Ibu yang enggak ada. Ini suara saya atau suara Nida? Enggak ada, Bu. Ya. Jadi harusnya Nida itu sampaikan dulu ya fenomena-fenomena yang seperti ini yang harusnya Nida itu menggambarkan hal-hal yang seperti ini tadi di latar belakang ya. Misalnya kalau memang datanya jelas ya, menurunnya kepercayaan atau keyakinan kepada Allah. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Atau mungkin kurangnya keimanan dalam konteks saat ini ya, harusnya digambarkan di awal. Yang kemudian di latar belakang ya, yang kemudian Nida itu ingin melakukan kontekstualisasi. Apakah itu bagian daripada bentuk syirik? Kalau dalam konteks era Nabi itu kan menyembah berhala itu syirik. Tapi kalau dalam konteks saat ini, misalnya sehari-hari mungkin dia betul-betul bermain medsos, terus misalnya begitu ya, dia sama sekali tidak mengingat Allah, ataupun yang lainnya, apakah itu juga bagian daripada syirik atau seperti apa? Artinya digambarkan fenomena-fenomena yang disampaikan oleh Nida di identifikasi masalah ya, Nida ya? Iya. Baru nanti disampaikan secara praktis diidentifikasi, bukan kemudian antara identifikasi sama latar belakang nggak nyambung gitu ya. Jadi harusnya namanya identifikasi itu masalah yang muncul dari latar belakang. Berarti antara identifikasi masalah dengan latar belakang itu harus berkesinambungan, bukan yang kemudian ada pernyataan yang tidak ada di latar belakang tapi tiba-tiba muncul di identifikasi masalah. Nah, kalau saya lihat harusnya Nida itu di latar belakang sampaikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan di mana masyarakat itu keimanannya menurun, kepercayaan terhadap Allah menurun, bagaimana nilai-nilai keimanan yang semakin meredup, itu gambarkan fenomena-fenomena seperti itu. Yang kemudian perlu melakukan kontekstualisasi
terhadap ayat-ayat syirik. Apakah itu bagian daripada syirik atau bukan? Gitu ya Nida ya? Bisa dipahami ya? Baik, Bu. Suaranya kecil sekali. Pembatasan masalah. Nah, namanya pembatasan masalah ini saya lihat padahal kemarin sudah dikasih catatan ya, tapi masih belum direvisi dengan baik ya. Namanya pembatasan masalah itu membatasi dari identifikasi. Jadi kalau ini untuk yang lain ya, jadi jangan hanya untuk yang yang presentasi saja ya, supaya tidak mengulang-ulang catatan. Jadi misalnya Nida diidentifikasi itu menyebutkan ada 5 masalah. Nah harusnya namanya pembatasan itu membatasi dari apa yang sudah Nida sampaikan di identifikasi. Misalnya Nida sampaikan dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi pada aspek mana nih dari 5 itu mau diambil satu saja, misalnya di poin D. Nah itu disampaikan gitu. Jangan kemudian pembatasan masalah nggak nyambung dengan identifikasi gitu ya. Ini juga tiba-tiba langsung kata syirik diulang sebanyak 162 kali. Nah ini kan berarti nggak nyambung dengan apa yang disampaikan di identifikasi. Ini juga nanti mohon direvisi ya, Nida ya. Jadi namanya pembatasan masalah itu membatasi apa yang sudah disebutkan di identifikasi. Jadi misalnya identifikasi ada 5, hanya membatasi poin yang B-nya saja. Baru nanti setelah disampaikan yang dibatasi hanya aspek ini misalnya, baru dijelaskan ayat-ayat yang mau dikaji itu ayat-ayat apa saja. Begitu. Nah, kemudian karena kata syirik itu ada banyak, ada 162, pemilihan menjadi 15 itu gimana, Nida? Iya, Bu. Nida, waktunya Iya. sedikit, responnya cepat ya. Iya, Bu. Pemilihan ayatnya dipersempit lagi gitu, soalnya kan ada banyak, Bu. Dari 162 dipilih 15 itu apa landasannya? Karena ada kata syiriknya sih, Bu. Sudah dilihat semua ayat 162 ini? Iya. Sudah dilihat semua 162? Oh, belum. Yang belum sih, Bu. Belum? Ya. Oke, harusnya dilihat dulu ya. 162 itu dilihat. Terus diklasifikasi dari 162 itu membahas apa saja. Saya yakin dari 162 paling intinya membahas hanya beberapa pembahasan saja ya. Masing-masing ayat itu menguatkan satu tema dengan tema yang lain ya. Jadi dilihat semua dari 162 itu, baru nanti diklasifikasi dari 162 itu pembahasannya apa saja. Nah, dari pembahasannya apa saja, misalnya dari 162 ada 5 pembahasan, ada tema besar mengenai syirik dari 162. Nah, dari 5 inilah nanti yang diambil satu ayat gitu ya. Jadi betul-betul representatif, mewakili, membahas tentang syirik. Ya, Bu. Gitu ya, Maulina. Jadi enggak yang kemudian pemilihan 15 itu tidak berdasarkan kaidah. Ya, jadi harus diidentifikasi dulu, semua ayat itu dilihat, kemudian diklasifikasi. Nah, dari hasil klasifikasi itulah nanti kita ambil dari masing-masing tema pembahasan mengenai syirik. Nanti diambil dari masing-masing pembahasan itu 1 atau 2 ayat yang mewakili dari masing-masing pembahasan tersebut. Jadi ini cukup banyak ya yang harus direvisi ya. Kemudian rumusan masalah. Kemarin catatan rumusan masalah saya apa ya?
Ini kalau masih banyak yang belum direvisi, 7 pertemuan, jadi waktunya kurang. 7 yang maju, jadi waktunya kurang. Kemarin itu rumusan masalahnya harus direvisi karena ganti judul, Bu. Sebetulnya satu saja sudah cukup ya, bagaimana kontekstualisasi, ayat-ayat syirik, perspektif, tafsir kontekstual Abdullah Said. Atau misalnya yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk syirik dalam konteks modern. Jangan dua-duanya membicarakan ayat. Nanti bedanya poin A sama B apa? Poin C berarti disesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian, aspek, singkat sekali, Nida. Iya, Bu, belum direvisi. Iya, mohon diperkaya lagi ya. Iya, Bu. Aspek teoritis menambah wawasan, udah singkat sekali ya. Aspek praktis memberi pengetahuan kepada pembaca akan bahaya berbuat syirik. Coba diperkaya lagi datanya. Baik, Bu. Kemudian tinjauan pustaka, hasil temuannya sudah disampaikan ya? Oh, singkat sekali ya. Siapa? Iya. Jadi sampaikan hasil temuannya ya, Nida ya. Kalau ini kan bukan hasil temuan Nida. Ini Nida sampaikan kan. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu menjelaskan. Harusnya sampaikan apa itu penjelasan dari pandangan Muhammad Hasim. Bukan cuma memaparkan hasil temuan ini adalah menjelaskan pandangan. Jadi bukan kemudian menjelaskan pandangan Muhammad tapi lebih kepada bagaimana pandangan Muhammad itu. Jadi sampaikan hasil temuannya apa. Menjelaskan perbedaan sama persamaannya juga yang gamblang ya. Jangan hanya perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengungkap dan memahami ayat syirik melalui pendekatan Abdullah Said. Emang gimana coba? Apa yang dipahami pernyataan ini? Nida? Ini semua harus direvisi ya, Nida ya. Ini saya nggak mungkin baca satu-satu ya. Tapi coba Nida, catatan yang kemarin saya kasih, coba dibaca pelan-pelan, dipahami. Jadi menjelaskan bagaimana persamaan, perbedaan itu coba. Kalau perbedaan, penelitian sebelumnya itu apa, sementara bedanya dengan penelitian Anda itu di sini. Itu disampaikan ya. Misalnya sama-sama membahas tentang syirik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang syirik. Hanya saja penelitian sebelumnya perspektif Wahbah Zuhaili, syirik perspektif Wahbah Zuhaili. Sementara penulis ingin melakukan kontekstualisasi ayat syirik, perspektif, tafsir kontekstual Abdullah Said, kan jelas mana persamaannya, mana perbedaannya. Oke, intinya kajian pustaka direvisi. Ini waktunya udah jam 1, udah jam 1 kurang ya. Jenis penelitian, jangan hanya berteori ya. Jangan hanya penelitian library research adalah penelitian kualitatif adalah. Jangan hanya adalah ya, tapi bagaimana jenis penelitian itu kemudian diterapkan dalam jenis penelitian Anda.
diterapkan di objek penelitian Anda. Jadi jangan hanya definisi doang. Ini kan malah belum selesai. Menurut Strauss dan Corbin. Belum selesai ya. Sumber data. Oke, ini masih banyak ya, Nida ya. Saya harus beralih ke yang lain. Tapi intinya ini harus dirapikan. Teknik analisa datanya juga belum jelas. Pendekatan penelitiannya juga belum tergambar secara jelas bagaimana gagasan tafsir kontekstual Abdul Said. Ini belum kelihatan. Ya, Nida ya? Ya, Oke, karena makasih banyak, Bu. Waktunya juga. Nurin, lanjut ke Nurin. Saya harap kelompok berikutnya kalau revisi serius ya. Jadi kita yang ngasih catatan itu puas ya. Nurin, ada Nurin? Oke, Nurin udah ada respon. Siapa ini? Oh, ini ya. Monik. Oke, Monik. Analisis kata qiraah, tilawah, tartil. Nanti pakai transliterasi ya, Monik ya. Tila kan panjang ya. Tartil misalnya, itu kan juga panjang. Kajian teori semantik Toshiko Izutsu. Nanti ayat-ayat Qur'annya pakai Kemenak LPMQ. Sudah download, Moni? Mana itu, Bu? Belum. Baik, Bu. Pedoman transliterasinya belum diterapkan ya, Monik ya? Ya belum, Bu. Nanti dirapikan ya, Monik ya. Oke. Lanjut diidentifikasi masalah ya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Adanya misinterpretasi. Kayaknya yang poin C ini jadi poin B ya, Monik ya. Jadi yang tadi saya sampaikan sama Nida ya. Dahulukan yang ke bawah itu mengerucut ya. Oke lah, poin A, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, yang kemudian banyak orang di luar Arab ya. Iya, Bu. Itu kesulitan di dalam memahami kandungan. Oke. Lebih tepatnya poin B-nya itu di C. Banyaknya kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama, namun ternyata berbeda. Baru nanti poin B. Berarti kan makin ke bawah makin mengerucut ya, Monik ya? Iya, baik, Bu. Berarti tinggal dibalik ya, Bu ya. C, B ke C gitu, Bu. Gimana? Dibalik aja. Poin C ke B, B ke C gitu ya, Bu. Ya, baik, Ya, Bu. betul. Nanti berangkat dari latar belakang untuk memperjelas. Berarti nanti di pembatasan masalah, Monik sampaikan. Dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi pada makna, ya. Iya, Bu. Mengkaji makna kata tilawah, berarti kan membatasi hanya di poin C ya. Iya. Nah, tilawah, tartil, dan qiraah. Rumusan masalah. Mungkin dikasih prolog dulu ya, jangan langsung poin A ya. Kan bisa aja dikasih ya satu kalimat ya. Iya, baik, Bu. Atau misalnya adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kasih prolog, baru nanti poin A. Oke, untuk rumusan masalah tidak ada masalah. Sudah bagus.
Tujuan penelitian, oke, sudah bagus, sesuai dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian, nanti juga kasih prolog ya, Monik. Jadi, kayak ini, kajian pustaka kan poin 3 ke 1 ada prolog. Sama juga, D ke 1 itu harusnya ada prolog. Harusnya ini huruf D-nya besar ya, bukan kecil. Iya, Bu. Secara teoritis, secara praktis hasilnya ini bisa digunakan para cendekan kajian pustaka, skripsi tahun 2016, 2018 ya Monik ya, 2018. Oke. Hasil temuannya sudah. Tapi persamaan perbedaannya belum ya? Di bawah, di paling bawah Monik simpulnya, Bu. Oh, harusnya di masing-masing pembahasan ya? Oh iya, baik, Bu. Di masing-masing pembahasan. Jadi nanti di bawah itu hanya menyampaikan dari data-data penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian mengenai tilawah, qiraah, dan tartil dengan pendekatan Toshihiko Izutsu belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi hanya kesimpulan saja di bawah. Iya, baik, Bu. Pernyataan akhir kalau penelitian Monik original. Metode penelitian, jenis penelitiannya kualitatif, oke. Library research, oke, udah. Sumber data. Data primer itu bukan Al-Quran ya, Monik ya? Iya, terus apa, Bu? Jadi Al-Quran bukan sumber primer, karena kan Monik tidak sedang meneliti Al-Qurannya. Berarti kitabnya yang jadi primer ya, Bu? Iya, betul. Misalnya nih, apa ya, penafsiran ayat-ayat perempuan. Nah, itu sumber primernya bukan Al-Quran, karena Al-Quran kan sudah baku ya ayat-ayatnya. Iya, Bu. Tapi kan yang hendak kita teliti itu kan kandungannya. Berarti ya kitab-kitab tafsir, kitab-kitab kamus, ataupun yang memang mendukung ya. Ya berarti ini yang menjadi sumber primer ya kitab-kitab tafsir. Monik kan nanti akan melihat bagaimana penafsiran terhadap kata qiraah, tilawah, tartil. Begitu juga literatur kamus ya. Iya, Bu. Seperti Lisanul Arab ini yang disebutkan, Maqayisul Lughah dan seterusnya. Ini harusnya dijadikan sebagai sumber primer karena menganalisa semantik itu kan aspek kata ya. Jadi ya kamus-kamus ini dijadikan sebagai primer. Iya, Bu. Nah, baru nanti di luar itu, misalnya kajian-kajian baik itu dalam bentuk kitab, buku, hadis, jurnal, artikel, proceeding, majalah ataupun yang lain ya, yang berkaitan ya, yang berhubungan dengan tema penelitian Monik itu dijadikan sebagai sumber sekunder. Oke, teknik pengumpulan data. Oke, teknik analisa data. Ini baru pertama ya, kedua ketiganya nggak ada ya, Monik? Apanya? Ya, nanti dirapikan ya. Iya. Harusnya yang pertama itu jangan langsung menganalisa kata ya, mengidentifikasi dulu kata qiraah. Ya, Bu. Mengidentifikasi misalnya dalam Al-Quran itu penyebutan kata qiraah ada berapa. Jadi step by step-nya lah nanti yang akan dilakukan oleh Monik di dalam melakukan analisa data. Pendekatan penelitian.
Nanti disempurnakan lagi ya, Monik ya. Iya, Bu. Ini baru benar-benar Toshiko itu sebenarnya sebuah kajian yang tidak bisa disebutkan. Nah, ini kan hanya baru gagasan awal ya. Tapi Toshihiko Izutsu di dalam membaca dengan pendekatan semantik, misalnya pertama harus mengidentifikasi dulu bagaimana makna secara apa tadi Yang di rumusan kan sebetulnya sudah jelas ya. Oh iya. Kan beliau nanti akan melakukan analisa diakronik itu seperti apa, analisa sinkronik seperti apa, dan seterusnya ya. Berarti itu dijelaskan nanti di sini, Bu, di pendekatannya ya, Bu? Iya, betul, dijelaskan. Bu. Jadi ketika melakukan analisa sinkronik itu gimana, melakukan analisa diakronik gimana, dan seterusnya. Ya, Bu. Teknik dan sistematika penulisan ini juga nanti dirapikan ya. Jadi nanti bab kedua itu fokus pada kajian mengenai tentang ini ya, qiraah tilawah tartil ya. Tapi tidak menggunakan semantik Toshihiko ya, secara umum dulu. Jadi poin kedua itu membahas tentang muradif ya, muradif dan juga menjelaskan mengenai qiraah tilawah tartil tapi secara umum. Jangan perspektif Toshihiko dulu. Nah, bab ketiganya Monik itu menjelaskan semantik Toshihiko Izutsu-nya. Iya, Bu. Jadi kalau yang di pendekatan itu secara sekilas, nanti di bab ketiganya itu yang rincinya bagaimana, profil Toshihiko itu gimana, biografinya ya. Kemudian nanti gagasan mengenai semantik Toshihiko-nya gimana. Baru nanti bab keempat, Monik melakukan analisa makna qiraah tilawah tartil ini menggunakan pendekatannya Toshihiko. Itu ya Monik ya. Jadi bab kedua itu menjelaskan muradif. Bagaimana muradif itu? Ya tentunya ya pengertian muradif itu bagaimana dan seterusnya ya. Bagaimana pandangan para mufassir mengenai muradif itu, karena ada juga para ulama yang di sini kan terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang memang membenarkan adanya muradif dalam Al-Quran. Tetapi ada juga seperti Bintu Syati mengatakan bahwa tidak ada sinonim di dalam Al-Quran. Nah, perdebatan yang seperti ini harusnya disampaikan di bab kedua. Terus setelah itu, Monik menjelaskan qiraat tilawah tartil secara umum. Secara umum saja ya, belum sampai pada analisa memaknai 3 term itu dengan Toshihiko. Belum. Kalau membahas yang seperti itu di bab keempat. Baru nanti di bab ketiga, Monik menjelaskan biografi Toshihiko-nya, bagaimana dia biografi kehidupannya, bagaimana kondisi sosiohistorisnya, bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi biografi beliau secara utuh. Setelah itu menjelaskan bagaimana gagasan beliau mengenai semantiknya Toshihiko. Baru bab keempat menerapkan teori semantiknya Toshihiko dalam membaca kata qiraah, tilawah, dan tartil. Begitu ya Monik ya? Baik, Bu. Oke, saya lanjut ke yang lain ya. Nanti disertakan outline ya Monik ya. Tadi Nida juga begitu ya Nida ya? Nida? Iya, Bu. Oke, nanti dikasih outline ya. Bab 1 membahas apa, kayak daftar isi gitu. Bab 1 apa, bab 2 membahas apa, bab 3 membahas apa, bab ketiga, bab keempat, sampai bab kelima ya Nida ya. Baik, Bu. Oke. Lanjut ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Siapa ini? Nazifatul Ainiyah hadir?
Hadir, Bu. Oke. Pandangan Mufasir Nusantara terhadap fenomena child free. Studi komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Ibu kayaknya ini salah ya, ininya. Yang saya download salah. Identifikasinya. Iya. Oh, Sulit ada di link. Ini ada di link. Berarti yang di link belum belum diperbaharui ya, Nadifa. Iya, iya Ibu. Ini apa namanya, kayak identifikasinya Ya, salah. nanti direvisi ya yang di link ya. Iya Ibu. Karena saya menilai dari yang ada di link. Child free. Ini datanya dari mana, Nadifa? Berpotensi besar merusak ketahanan keluarga. Harusnya dikasih footnote ya, Nadifa ya. Jadi bukan hasil karangan Nadifa. Jadi iya Ibu, wordnya bermasalah Bu. Iya, jadi yang disampaikan memang berdasarkan data valid, bukan hasil ini reka-reka ya. Baik Bu. Iya, tidak ada footnote sama sekali di latar belakang. Hanya satu di terakhir. Muhammad Al-Ghazali dalam buku Muhammad Labib Al-Bufi. Jadi harus banyak ya. Harus banyak. Jadi apa yang disampaikan harus berdasarkan data. Harus berdasarkan pada rujukan yang jelas. Misalnya nih Nadifa bilang bahwa fenomena ini banyak yang masyarakat itu tidak mau punya anak. Nah, ini kan juga harus berdasarkan data. Nadifa menyampaikan masyarakat dalam konteks saat ini banyak yang tidak mau punya anak. Tentunya kita sebagai pembaca itu, loh ini rujukannya dari mana, kan begitu. Baik, Bu. Nah, ini juga nggak ada nih. Dilansir dari Gridpop menurut Intan Kusuma Wardani. Ini juga nggak ada footnote. Nanti direvisi ya, Nadifa ya, disempurnakan. Baik, Bu. Permasalahan. Iya, identifikasinya masalah. salah. Eksistensi medis yang menemukan Bukan di itu, kalangan Bu. masyarakat umum. Oh iya. Oh oke, berarti saya salah ya. Iya, kalau begini kan nggak nyambung. Ini malah ada adab sedekah ya, berarti ini salah ya? Iya, Bu, filenya. Oke. Nanti minta tolong siapa itu PJ-nya? Iya, Ibu. Maulina. Ya, untuk mengupdate yang ada di link. Ya, Maulina. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka untuk memperjelas permasalahan sampaikan. Nah, ini juga karena tadi diidentifikasi masalah ternyata bukan yang ini ya. Intinya berarti kalau pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di sampaikan di awal pas menjelaskan Nida ya. Pemilihan QS ini apa? Nadifa. Quran surat. Ya. Ini ayat ini tentang apa? Mungkin ini untuk semua kali ya. Untuk Nida juga ya. Jadi ketika menyebutkan QS itu coba dijelaskan juga QS ini tuh menjelaskan tentang apa. Jadi kita sebagai pembaca itu dari awal sudah tahu QS Al-Isra ayat 31. Nah, ini membahas tentang apa ini? Satu kalimat saja.
QS An-Nur. Iya. Ini kan juga belum sesuai dengan pedoman ya. Harusnya kan ada Iya, tutup Bu. buka kurung kurawal ya. Al-Isra ini urutan dari urutan surah keberapa. Penulisan Al-Quran ini Iya, Bu. juga harusnya A-nya besar kalau ikut pedoman IKI ya. Baik, Bu. Jadi pemilihan ayat mohon ditelaah lagi ya Nazifa ya. Iya, Bu. Ini sinyal saya ya. Cek. Iya, Bu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini bagaimana fenomena child free terkait analisis penafsiran Mufassir Nusantara. Kan Nadifa belum menjelaskan penafsiran Nusantara, kok sudah terkait analisis penafsiran Mufassir Nusantara. Mungkin yang pertama itu bagaimana penafsiran. Siapa tadi? Al-Azhar ya? Iya, Bu. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat, sebutkan ya QS-QS-nya. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Kemudian baru poin B-nya bagaimana relevansi. Nah, poin 3 ini nggak perlu. Jadi rumusan masalah yang pertama bagaimana penafsiran dari dua mufassir itu tentunya terhadap ayat-ayat yang hendak dikaji Nazifa mengenai fenomena child free. Poin yang keduanya bagaimana relevansi bagaimana relevansi penafsiran kedua tokoh tersebut dalam konteks saat ini ya untuk merespon fenomena child free itu. Baik. Oke, tujuan penelitian nanti menyesuaikan karena rumusan masalahnya tadi ada sedikit revisi ya. Manfaat penelitian mungkin jangan di bidang tafsir hadis ya. Kita kan sudah khusus IAT ya. Kalau dulu saya mungkin S1-nya masih tafsir hadis ya. Tentunya di bidang tafsir saja, nggak ada hubungannya dengan hadis. Secara praktis sebagai jembatan pemahaman. Jembatan pemahaman apa Nazifa? Mungkin ini ya pemilihan ininya katanya sebagai jembatan pemahaman. Setelah jembatan pemahaman. Kajian pustaka. Nanti dikasih prolog, jangan ujuk-ujuk langsung satu nailun. Kasihlah prolog dulu, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat ya. Baik. Jadi sampaikan prolognya dulu, baru nanti poin 1. Ini juga belum menjelaskan hasil temuannya ya? Iya, Bu. Jadi nggak dijelasin. Iya, jadi sampaikan ya. Iya, Bu. Paparkan dulu hasil temuannya apa, baru nanti persamaannya apa. Persamaannya, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bla 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 bla. Titik. Hanya saja perbedaannya apa misalnya ya. Gitu ya, Nazifa ya. Jadi sampaikan persamaannya apa, perbedaannya apa, dan kontribusi. Nah, kalau begini, kontribusi penelitian sebelumnya adalah sama-sama menguak hakikat. Ini bukan kontribusi, Nazifa. Ini persamaan. Jadi penelitian sebelumnya itu memberikan kontribusi apa terhadap Nazifa? Misalnya memberikan informasi mengenai apa, itu kan namanya kontribusi ya. Kalau kontribusi penelitian sebelumnya adalah sama-sama menguak, ini bukan kontribusi ya. Ini persamaan mungkin yang dimaksud. Nanti direvisi minimal 2018 ya, Nazifa ya. Ini 2017, nomor 4. Nomor 3, 2017 juga. Nomor 2, 2017. Coba ya, minimal 2018. Iya, Ibu. Karena
penelitian itu harus mencari kebaruan, makanya harus nyari yang paling terupdate. Ini pernyataan akhir juga belum ada, Nadifa ya. Baik, Bu. Nanti ini kalau udah 1:30, yang lain boleh live. Saya khusus sama yang proposal aja ya. Nanti Baik, kalau Bu. waktunya sudah habis. Kalau sudah 1:30. Metode penelitian. Ini nanti layoutnya dirapikan ya, Nadifa. Metode penelitian kok tiba-tiba poinnya A. Ya, Bu. Dan jangan kapital semua ya. Jenis penelitian, library research, tapi belum membicarakan kualitatif ya. Nanti disempurnakan ya, Nadifa ya. Poin 2, kenapa metode penelitian ya, Nadifa ya? Nggak ada. Jadi sumber metodologi penelitian itu pertama jenis penelitian, kedua sumber data. Sumber data primernya tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah. Yang lengkap ya. Al-Misbah ini kan ada lanjutannya ya. Pesan, kesan, dan apa? Coba ya, lihat ya. Oh, ya, Bu. Ya, Bu. Dan disampaikan dong, tafsir Al-Azhar karya, tafsir Al-Misbah karya. Kan nggak semua yang membaca tulisan Nadifa itu orang IAT. Data sekunder. Data sekunder jangan hanya mendefinisikan ya, Nadifa ya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli. Nah, terus yang jadi data sekunder apa? Belum disampaikan sama Nadifa, baru mendefinisikan saja. Iya. Teknik pengumpulan data. Nah, ini juga untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, tapi baru didefinisikan saja, Nadifa, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang terkait dengan tema. Tapi tidak kemudian Nadifa menjelaskan. Artinya dengan menggunakan metode dokumentasi ini, penulis, yakni Nadifa, melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur mengenai tentang penafsiran child free. Misalnya begitu ya. Jadi setelah didefinisikan, kemudian ya ada 1, 2, atau 3 kalimat ya, yang kemudian dari definisi itu kalau diterapkan dalam objek penelitian Nadifa itu gimana ketika objek penelitian Nadifa menggunakan metode dokumentasi. Itu ya, Nadifa ya. Ya, Bu. Teknik analisa data ini juga nanti dirapikan lagi. Step by step-nya gimana nih? Di dalam menganalisa data. Tentunya kan misal langkah pertama, mengidentifikasi dulu ayat-ayat yang berbicara mengenai penafsiran untuk merespon child free itu ayatnya apa dulu. Kan diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, nanti langkah kedua, melakukan penelusuran terhadap bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka mengenai ayat-ayat tersebut. Terus langkah ketiga apalagi dan seterusnya ya. Jadi ada step by step-nya di dalam melakukan analisa data itu. Data. Baik. Ibu keluar ya? Iya. Bu.
Kesulitan. Ada ibu nggak sih? Keluar ibu, halo bu. Nggak ada ya? Lina, di mana ini Lin? Iya, tungguin. Oh, iya, berarti ini ya, biarin. Iya. Halo, cek. Bu, Oke. Mungkin Zoom-nya udah tahu ya kalau sudah habis. Jadi saya dikeluarkan biar nggak banyak ngomel ya. Intinya begitu ya, Nadifa ya. Halo Nadifa. Halo Ibu. Nadifa nggak itu juga? Saya, ini teknik analisa datanya dirapikan lagi. Pendekatan penelitian ini kalau pakai apa manhajnya? Metodenya apa ini? Karena Nadifa itu perspektif tokoh. Ibu putus-putus. Kalau Nadifa itu nggak membatasi dua tokoh. Nadifa itu, oke, saya matikan aja. Cek. Iya Bu. Halo, Mas. Halo Bu. Putus. Bu. Masih Bu. Jadi, oh masih ya. Nanti habis Nadifa, kalau udah selesai, yang lain boleh keluar ya, kecuali yang maju tadi. Kasihan Baik, juga sampai, Baik Bu. ini sampai jam 2 ya, sampai jam 2:30. Sebentar. Suara saya masih ada? Masih Bu. Sudah Lancar, masih Bu. putus-putus. Tidak Bu. Oke. Ya, jadi gini Nadifa. Kalau Nadifa itu pakai teorinya teori tematiknya Hasan Hanafi. Kalau perspektif kajian tokoh nggak tepat Nadifa. Kecuali kalau Nadifa itu tidak kajian tokoh, misalnya perspektif Buya Hamka sama Quraish Shihabnya, ya Quraish Shihab sama Buya Hamkanya dibuang misalnya ya. Jadi umum, misalnya respon Al-Quran terhadap fenomena child free. Nanti buka kurungnya bisa studi analisis tafsir maudhu'i Hasan Hanafi misalnya. Itu boleh pakai teorinya Hasan Hanafi. Karena apa? Kenapa kalau kajian tokoh kok kurang tepat kalau menggunakan tematiknya Hasan Hanafi? Tematiknya Hasan Hanafi kan dia punya gagasan sendiri ya, yang kemudian kalau diterapkan pada kajian tokoh, nah kita kan sedang mengkaji tokoh. Berarti kan mendeskripsikan bagaimana pemikiran tokoh itu, tidak kemudian pemikiran tokoh ini kita paksakan mengikuti gagasan yang disampaikan oleh Hasan Hanafi.
Paham ya maksudnya Nadifa ya? Iya, Bu. Heeh. Iya, Bu. Jadi pilihan saja, kalau misalnya Nadifa mau pakai Hasan Hanafi, Syihab sama Buya Hamkanya di skip, jangan pakai itu. Tapi diumumkan saja respon Al-Quran terhadap fenomena child free, buka kurung, studi analisis tafsir maudhu'i Hasan Hanafi. Misalnya kalau mau pakai tematiknya Hasan Hanafi. Begitu ya Nadifa ya. Kemudian terakhir, teknik dan sistematika penulisan. Oke, teknik sistematika penulisan bab 1, bab 2. Bab 2 itu membahas tentang child free-nya ya. Baru bab 3 itu membahas tentang objek penelitian. Nah, yang sedang dijadikan sebagai objek penelitian kan 2 kitab tafsir itu ya, Nadifa ya. Berarti biografi mufassir sama metodologi kitab tafsirnya itu ada di bab 3. Sementara bagaimana fenomena child free itu ada di bab 2. Baru nanti bab 4-nya bagaimana penafsiran kedua mufassir itu terhadap ayat-ayat sebagai jawaban mengenai fenomena child free, gitu ya, Nadifa ya. Nanti ini daftar pustakanya belum ada, sama ini juga. Kenapa bisa loncat jauh sekali begini ya? Footnote-nya nanti dirapikan. Begitu ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Yang lain boleh live, tapi kecuali 4 orang yang tersisa ya. Nanti saya memberikan beberapa catatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Omelan saya jangan dimasukkan ke hati, tapi diterapkan ya, direvisi. Ya, biasa ya, sukanya ngomel-ngomel. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati, tapi betul-betul diaplikasikan ya. Jadi apa yang saya kasih masukan itu betul-betul direvisi di proposal kalian semua. Begitu ya? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali 4 anak tadi ya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Semuanya Kak, sehat-sehat. Oke. Ibu mau nanya, Bu. Nanya apa, Nadifa? Kalau misalnya tadi nggak perlu pakai penafsiran tafsir Al-Azhar sama Al-Misbah. Kalau misalnya pakainya tafsir Al-Azhar sama Misbah tapi nggak pakai pendekatan Hasannya itu gimana, Bu? Ya boleh-boleh saja. Misalnya pakai kajian pendekatannya, nanti cari pendekatan-pendekatan. Ada itu misalnya hermeneutik objektif ya. Untuk melihat bagaimana gagasan sang tokoh itu secara objektif. Nah, itu baru nyambung, Nadifa. Oh. Atau misalnya pakai, saya kurang tahu tuh, Farmawi punya nggak gagasan mengenai bagaimana meneliti tentang kajian tokoh itu. Kalau yang tadi itu hermeneutik objektif Dilte itu menjelaskan tentang ini tadi, bagaimana kita sebagai seorang penulis, pemikiran sang tokoh yang Baik, Bu. Jadi nggak apa-apa, Nadifa tetap 2 mufassir, tapi pendekatannya yang jangan pakai Hasan Hanafi. Tapi kalau pokoknya saya pingin Hasan Hanafi, ya berarti jangan dibatasi hanya 2 mufassir, tapi dibuat umum. Ya, Bu. Iya, dibuat umum. Jadi nanti kan Hasan Hanafi itu punya ini ya, punya gagasan kan,
ketika menggunakan tematiknya Hasan Hanafi itu step by step-nya seperti ini nih, langkah-langkahnya. Nah, bisa jadi yang ditawarkan Hasan Hanafi itu ditemukan di tafsir A, bisa jadi ditemukan di tafsir B, C, D, dan seterusnya. Makanya di situ tidak dibatasi tafsirnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Begitu ya? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain boleh live. Saya kasihan. Siapa tadi? Lanjut ya. Iya, Bu. Replika. Tadi siapa replika ya? Film Squid Game. Nur Halimah. Nur Halimah Iya, Ibu. hadir? Hadir, Ibu. Oke. Ini saya belum pernah tahu sih filmnya ya. Film Squid Game dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya Halimah kemarin judulnya apa ya? Kayaknya bukan ini ya. Iya, Ibu. Kemarin tuh tentang israf, Bu. Implementasi kata israf. Gitu. Oh, Isrof. Diganti. Tapi ini sebetulnya Nur Halimah ingin melihat bagaimana respon Al-Quran terhadap film ini. Iya, Ibu. Itu maksudnya kayak inti dari film itu tuh nggak jauh beda sama kehidupan kita. Nah, terus dijadikan Al-Quran itu sebagai itunya, acuannya gitu, Ibu. Sebentar. Saya karena belum ngepoin. Mana penjelasan filmnya itu ada di mana? Ada ini di atas, agak atasan dikit. Mana ya? Ini dari ya? Film, ya, film Squid Game yang menceritakan latar belakang itu. Enggak, sebetulnya gini. Kan ini katanya mau melakukan analisa tematik. Iya. Sebetulnya gimana? Nur Halimah itu ingin melihat respon Al-Quran terhadap apa? Coba deh, jelaskan dulu. Gini, Bu. Kan ini kan filmnya tentang kayak sejenis permainan gitu, Bu. Dari dalam filmnya tuh. Nah, kan tadi diceritain kalau setiap ada babak tersendiri-sendiri itu. Sebenarnya permainannya itu biasa aja, tapi cuma kayak mematikan gitu, Bu, hukumannya, Bu. Nah, terus saya sangkutin sama Al-Quran kan dari kata lang ibunya itu yang permainannya itu. Nah, terus gimana ya ceritain? Nah, ininya dari film ini tuh kayak replika dari film ini tuh nggak jauh beda sama kehidupannya kita, Bu. Kehidupan kita di dunia ini yang orang-orangnya tuh kadang mengejar tentang dunia yang berburu harta, terus yang gitu. Ya, terus meneliti itu, yang mau diteliti itu apanya? Itu dari kata itu makna laibunnya itu, Ibu. Tapi kan laibun sama lahun nggak sedang berbicara begini. Iya kan ya? Laibun walahun kan tidak sedang berbicara itu. Misalnya nih, innamal hayatud dunya laibu walahun. Permainan dan senda gurau. Tapi apakah laibun sama lahun di ayat ini? Maksudnya begini, ketika ayat itu kemudian dikaitkan dengan kata laibun lahun, terus berikutnya gimana gitu? Saya juga kurang. Enggak, sebetulnya gimana sih? Oke lah, filmnya memang tentang apa tadi itu
kehidupan manusia yang putus asa, yang tergabung di dalam sebuah permainan. Iya kan, begitu kan ya? Iya, Ibu. Jadi film ini itu berisikan tentang kehidupan manusia yang putus asa. Intinya begitu. Itu dia Disebabkan karena mereka tuh permainan. untuk maksudnya mereka tuh kayak kompetisi gimana sih kayak kompetisi gitu tuh, Bu. Apa ya bahasanya? Berkompetisi terus. Oh, nah kan dapat hadiah gitu Ibu, dan mereka tuh kayak berlomba-lomba dalam permainan itu nyampe saling menjatuhkan antar pemain satu sama pemain lainnya sampai akhirnya memakan banyak korban. Terus Terus kan yang saya ambil tuh kayak replikanya tuh kayak nggak jauh beda sama kayak kehidupan kita di dunia ini, yang ada sangkut pautnya sama kalau hidup di dunia tuh cuman sebatas kayak permainan aja. Yang kayak ya. dunia Jadi keduniaan. setelah kan itu belum endingnya ya. Artinya kehidupan yang ada di film itu sama dengan kehidupan yang di kehidupan nyata. Artinya kita saling berkompetisi ya. Iya. Ya pastinya namanya berlomba-lomba pasti ya mungkin ada yang dengan jalan sehat, ada yang tidak dengan jalan sehat kan begitu. Iya. Nah setelah itu gimana? Maksudnya bagaimana respon Al-Quran mengenai fenomena seperti itu? Misalnya Al-Quran itu bagaimana sih sebetulnya pandangan Al-Quran mengenai kehidupan yang seperti ini itu boleh nggak sih? Atau seperti apa? Apakah ranahnya ke sana? Atau hanya untuk film ini tuh mirip loh dengan kehidupan nyata, udah selesai gitu saja. Yang tadi pertama Ibu jelasin maksudnya itu Bu, yang pertama tadi itu, yang ranahnya yang apa tadi Bu? Iya, kalau misalnya nih kan tadi kata siapa tadi ini? Nur Halimah ya. Kata Nur Halimah kan film ini menggambarkan bagaimana orang-orang itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba yang kemudian akhirnya manusia itu saling menjatuhkan kan begitu ya? Iya Ibu. Karena untuk kepentingan ya ini tadi ada wow ya. Jadi mereka saling menjatuhkan untuk karena masing-masing punya kepentingan. Iya Ibu, gitu maksudnya. Kan kalau di proposal Nur Halimah hanya berhenti di situ ya. Benar nggak? Hanya berhenti di situ, yang kemudian tidak bagaimana sih sebetulnya Al-Quran berbicara atau merespon fenomena yang seperti ini, itu nggak sampai ke sana, tapi Nur Halimah hanya menyampaikan bahwa adanya film ini itu mirip loh dengan kehidupan nyata, udah berhenti gitu. Iya Ibu, kurang ke sana itu. Iya, harusnya. Jadi jangan yang replika kehidupan dari serial film Squid Game, tapi belakangnya itu dalam Al-Quran gitu ya. Sementara ya Al-Quran itu tidak membicarakan hal yang seperti itu. Kehidupan yang ada di serial film Squid. Iya Ibu. Betul tidak? Iya Ibu, begitu. Ini film ini memang menjadi tren ya? Iya lagi trennya Ibu. Oh lagi tren ya? Iya lagi tren. Dulu awal-awal. Ya bagus deh kalau menjadi tren. Misalnya apa sih? Jadi jangan replika kehidupan dari serial film Squid dalam Al-Quran, tapi mungkin itu tadi bagaimana perspektif Quran ya mengenai permainan ya atau kehidupan yang ada di serial film Squid Game ini. Oh iya Ibu.
Berarti tidak perlu ada replika mungkin ya? Iya Ibu. Jadi diganti kayak perspektif dari Al-Quran yang gitu Bu ya? Iya. Jadi apa yang digambarkan dalam film itu kalau menurut perspektif Quran itu gimana sih? Kan begitu. Iya Ibu. Tapi memang film ini lagi tren ya? Iya lagi tren dari Oh ya udah. sumber Karena kemarin. kan generasi milenial saja yang paham ya. Ya bagus kalau memang ini tren ya. Kalau ini jadi tren, otomatis kan Nur Halimah terlihat tuh kontribusinya, karena kan dikhawatirkan karena itu menjadi tren dan kemudian nanti para penonton ya, atau apa itu namanya, para penikmat film Squid ini dikhawatirkan mereka mengikuti ya. Iya. Mengikuti apa yang telah digambarkan di film ini. Makanya Nur Halimah itu perlu untuk melihat ya, bagaimana sih sebetulnya perspektif Al-Quran dalam merespon adanya gambaran ya kehidupan di film ini. Tentunya di latar belakang harusnya arahnya ke sana. Iya Ibu. Ya. Iya Bu. Jadi jangan dikaitkan sama laibun sama lahun. Nanti siapa? Nur Halimah bingung. Iya, Bu. Sementara Al-Quran atau penafsiran mufassir juga berbicara laibun lahun ya hanya sebatas seperti itu saja gitu ya, tidak menjelaskan secara detail. Artinya dalam sebuah kehidupan itu saling sikut, saling ini, saling itu kan para mufassir tidak akan menjelaskan begitu di laibun sama lahun. Iya Ibu. Ya. Iya Bu. Mungkin nanti judulnya coba cari yang redaksi yang tepat ya. Berarti kata replika ini mungkin tidak perlu ya. Jadi mungkin nanti siapa Nur Halimah di awal itu gambarkan mengenai tren saat ini di mana film ini itu film Squid itu menjadi sebuah tontonan yang digemari di masyarakat. Gitu ya, diawali dengan begitu dulu. Iya Bu. Jadi intinya film ini itu digemari. Tentunya ketika Nur Halimah menyebutkan dia digemari, ada nggak data yang valid kalau film ini itu memang menjadi tren? Kayaknya kalau memang udah menjadi tren mah banyak ya. Banyak pernyataan-pernyataan kalau memang film itu tuh mungkin sudah dalam hitungan berapa jam misalnya, itu penontonnya udah sekian ribu dan seterusnya ya. Biasanya data-data itu terbaca. Nah, itu menunjukkan bahwa film ini tuh menjadi tontonan yang diminati di kalangan ya entah itu milenial atau di kalangan siapa ya. Itu disampaikan dulu. Baru kemudian nanti Nur Halimah sampaikan bagaimana isi daripada film itu. Yang memang dalam isi film itu sebetulnya merupakan ya tidak jauh beda dengan kehidupan nyata. Nah, karena memang film ini itu menjadi tontonan yang diminati, tontonan yang yang menjadi pilihan lah. Nah, di sini karena ada hal-hal yang mungkin ada nilai-nilai positif, ada juga nilai-nilai yang mungkin tidak perlu diikuti misalnya ya. Makanya di sini Nur Halimah ingin melihat bagaimana perspektif Al-Quran mengenai gambaran kehidupan yang ada di film itu. Gitu ya. Jadi sebetulnya film ini itu tidak hanya orang IAT saja yang meneliti, mungkin mereka orang yang kajian sastra melihat dari aspek apanya, yang mungkin mereka yang jurusan apa melihat dari aspek apanya lah. Kalau Nur Halimah melihat dari aspek
bagaimana pandangan Al-Quran mengenai apa ya kehidupan yang seperti ada di film itu tuh boleh nggak sih? Nah kalau nggak boleh, yang baik itu seperti apa? Iya, Ibu. Begitu ya, Halimah ya. Iya, Ibu. Jadi di latar belakang sudah jelas. Nanti identifikasi masalahnya juga Nanti diperbaiki, Bu, ya. iya. Iya. Kekayaan menjadi tolak ukur kesenangan sehingga setiap mencapai titik kesenangan itu akan terbuai dan terlena. Kesenangan dunia memang melenakan. Coba pakai bahasa yang ini ya. Namun tergantung bagaimana orang memerankan perannya jika didasari oleh iman dan takwa. Mungkin karena ini ya, Nur Halimah belum menjelaskan permasalahan di film itu secara gamblang di latar belakang ya. Iya, Ibu. Mungkin nanti Halimah juga sampaikan ya hal-hal yang mungkin, tapi jangan detail dulu, artinya hal-hal yang mungkin ada sisi negatif dalam film itu ya, yang kemudian nanti Nur Halimah itu perlu untuk meluruskan bagaimana sih perspektif Al-Quran mengenai permasalahan tersebut. Karena lagi-lagi film itu tuh menjadi tontonan yang diminati, dikhawatirkan ya diikuti ya, menjadi role model di kalangan milenial. Khawatirnya pada seperti itu nanti, padahal kan apa sih itu pemuda itu kan generasi penerus ya. Nah, ketika mereka kemudian dicekoki kehidupan yang seperti itu, dikhawatirkan nanti ke depan mereka ini ya mengikuti. Jadi nanti identifikasi masalah disesuaikan ya dengan apa yang terjadi di film itu ya. Entah itu di situ mereka saling berkompetisi, tapi yang kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang negatif, misalnya ya, itu kan juga bagian daripada masalah yang nantinya akan diluruskan oleh Nur Halimah, begitu ya? Nah, batasan masalahnya ini juga nanti jangan hanya fokus pada laibun sama lahun ya. Jadi nanti coba Nur Halimah lihat lagi filmnya dan dicatat hal-hal apa yang tidak baik, ya, hal-hal apa yang tidak baik yang kemudian Halimah itu ingin meluruskan ya. Nah, hal-hal yang tidak baik misalnya di situ berbohong misalnya ya, misalnya. Nah, coba ayat yang berbicara tentang berbohong apa? Misalnya begitu ya. Nur Halimah nanti coba identifikasi dulu ya. Hal-hal yang negatif di film itu apa? Baru nanti dicari ayatnya. Atau yang mereka untuk memenangkan itu dengan cara ya kalau kata Nur Halimah tadi kan dengan berbagai cara. Berarti kan hal-hal yang tidak halal pun ditempuh ya, misalnya loh. Nah, misalnya ada sikap yang tidak baik seperti itu. Nah, nanti baru kemudian kita cari ayatnya. Begitu ya Nur Halimah ya? Iya, Ibu. Siap. Menarik juga sih sebetulnya karena belum ada ya yang teliti. Mungkin kalau orang yang jurusan di luar IAT oke lah. Rumusan masalahnya nanti disesuaikan juga ya. Misalnya bagaimana penafsiran ulama mengenai ayat-ayat tersebut. Oh iya. Kemudian bagaimana yang kedua ya? Yang kedua itu bagaimana mengaitkan penafsiran itu untuk bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai kehidupan yang ada di film Squid ini. Ya, jadi itu bagaimana penafsiran mufasir mengenai ayat-ayat bla 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 ya. Ayat-ayatnya kan sudah disampaikan sama Nur
Halimah di pembatasan ya. Iya. Nah, poin B-nya, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap kehidupan di film Squid Game. Ya, begitu ya, Nur Halimah ya. Berarti hasil penafsiran di poin A itu apa? Pastinya kan di situ ada poin-poin penting ya. Misalnya begini itu boleh, begini nggak boleh. Nah, hal-hal yang sudah ditemukan di poin A itu, jawaban yang ditemukan di poin A nanti diterapkan, dipakai untuk melihat bagaimana kehidupan yang ada di film Squid ini sesuai nggak dengan pandangan Al-Quran. Kira-kira begitu. Iya, Bu. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Tapi kayaknya juga perlu 3 deh. Enggak sih, enggak jadi. Berarti nanti di bab ketiga, nanti saja saya ngasih masukannya. Tujuan penelitian nanti disesuaikan ya. Iya, Bu. Dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian nanti dibuat 1, jangan 1 tutup kurung ya. Habis poin D itu 1 titik. 1 secara teoritis apa dulu? Bisa A, B, C, D misalnya ya. Baru nanti 2 secara praktis apa. Jangan lempeng 1, 2, 3 campur mana yang teoritis, mana yang praktis ya. Iya, Ibu. Ini juga yang sebagai replika kehidupan. Nah, pernyataan-pernyataan begini berarti enggak ya? Enggak, ya. Nurin ya? Nurin. Halimah, Ibu. Ya. Oke. Tinjauan pustaka. Berarti tinjauan pustakanya nanti disesuaikan ya, karena kan fokusnya tidak di laibun sama lahun. Iya, Bu. Diganti berarti, Bu, ya, keseluruhannya itu. Ya. Berarti perubahan yang ketiga. Iya, Semoga tidak, nggak apa-apa ya. Nanti ini layoutnya dirapikan ya. Siapa? Nur Halimah. Saya tuh kurang begitu nyaman kalau makin kesini makin menjorok ke dalam tuh kayak kurang enak aja. Iya, Ibu. Hasil temuannya apa? Iya, Apa itu. Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti menghasilkan maksud. Coba pakai pernyataan yang enak ya, pakai redaksinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti. Ini peneliti siapa ya? Peneliti Nur Halimah atau peneliti sebelumnya? Bukan, ini masih itu, Bu. Saya belum masukin punya saya, cuma baru pakai dari skripsinya itu sendiri. Oh, jadi kalau skripsi yang ada itu bahasanya bulat, jangan ya diubah lah ya bahasanya sama Nurin ya. Nurin lagi. Nur Halimah. Ya. Oke, berarti ini kajian pustakanya dicari yang sesuai dengan judulnya Nur Halimah. Sebutkan hasil penelitiannya apa di masing-masing ya. Hasil penelitiannya apa, persamaannya apa, perbedaannya apa, kontribusinya apa. Dan dikasih footnote. Metode penelitian, jenis penelitian. Semoga ini udah mau jam 2 ya, ini udah mau sholat ya. Saya juga belum sholat. Jenis penelitian, library research, kualitatif. Oke, sumber datanya. Berarti sumber data primernya itu, di samping film Squid, juga kitab-kitab tafsir ya. Iya, Ibu. Kitab-kitab tafsir untuk kan tadi awalnya menafsirkan atau mungkin intinya begini, Nur Halimah coba cari ayat, baca filmnya, tonton filmnya dulu, hal-hal yang negatif coba dicatat, setelah itu cari ayat untuk merespon hal-hal yang negatif itu, begitu ya. Setelah itu coba Nur Halimah, kalau ingin hanya membatasi pandangan Quraish Shihab saja, berarti ya
yang jadi sumber primernya tafsir Al-Misbah saja misalnya. Jadi Iya, Bu. bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat itu untuk merespon kehidupan yang ada di film Squid ini, begitu. Ya, Iya, Bu. kayaknya sih satu tafsir saja cukup sepertinya ya, Bu. supaya tidak terlalu banyak ya. Misalnya mau ambil Quraisy Shihab misalnya, boleh saja. Ya. Teknik pengumpulan data. Berarti nanti sumber sekundernya di luar film Squid sama Quraisy Shihab. Misalnya kalau hanya membatasi penafsiran Quraisy Shihab ya. Iya, Ibu. Teknik pengumpulan datanya berarti dokumentatif ya. Cukup dokumentatif. Analisa datanya. Nah, ini coba baca punya bukunya Pak Mustaqim yang metode penelitian. Bukunya siapa, Ibu? Pak Mustaqim, Abdul Mustaqim. Kayaknya nggak punya, Bu. Nanti coba dicari. Kan ada contoh-contoh ya, contoh-contoh proposal tuh. Nah, coba dibaca analisa datanya ya. Jadi analisa data nggak begini. Oh, iya, Ibu. Nggak menjelaskan metode maudhu'i 1, 2, 3, tapi step by step Nur Halimah. Misalnya kayak tadi, nih Nur Halimah, misalnya pertama, Nur Halimah coba lihat filmnya dulu, baru kemudian identifikasi hal-hal yang mungkin tidak baik di situ. Yang kemudian nanti setelah ditemukan hal-hal yang tidak baik di situ, dicatat, baru nanti coba identifikasi ayatnya untuk merespon hal-hal yang negatif dalam film itu. Kan begitu ya? Berarti kan itu bagian daripada step by step-nya ya di dalam menganalisa. Oh, iya. Ya, Berarti nggak Nur Halimah ya? gitu, Bu, ya? Hah? Berarti nggak langsung apa sih membahas ayatnya tuh enggak, Bu, ya? Enggak. Jadi kan tadi teknik pengumpulan data. Berarti kan mengumpulkan datanya gimana caranya? Oh, dengan cara dokumentatif. Kan begitu ya? Berarti mengumpulkan secara dokumen video, dokumen film, dokumen penafsiran. Nah, itu kan dokumentatif. Nah, menggunakan dokumentatif. Nah, setelah data itu bagaimana kalau sudah terkumpul? Kan begitu. Nah, makanya lanjutnya itu pembahasannya teknik analisa data. Nah, ketika data itu sudah ada, itu gimana selanjutnya? Iya, Bu. Cara menganalisanya gimana, kan begitu. Iya, Sudah iya. ada nih data film Squid, ada juga tafsir, ada juga ini. Nah, tentunya kan misalnya langkah pertama ngapain dulu sampai pada akhir. Kan begitu, Nur Halimah. Jadi bukan yang kalau misal ini gagasan Hai Farmawi mengenai tematik harusnya malah di pendekatan penelitian, bukan di analisa data. Oh, iya, Ibu. Ya. Iya. Tapi ini pakai Fazlur Rahman. Kurang tepat kalau mau membaca pendekatan penelitian boleh pakai tematik Farmawi. Jadi sampaikan gagasan tematiknya Farmawi, tapi mungkin nanti jangan dibatasi hanya Quraisy Shihab, tapi umum. Pandangan Al-Qur'an mengenai kehidupan yang ada di film Squid itu. Ya. Halo? Iya, Bu. Berarti nanti bab satunya ya berarti yang ada di proposal ya. Bab keduanya nanti coba hal yang mendasar di film itu tuh apa ya? Bab keduanya berarti nanti bab ketiganya kan nanti Nur Halimah menjelaskan film itu. Oh, iya. Gambarkan film itu tuh gimana? Itu bab 3 ya. Bab keempat baru bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai film
kehidupan yang ada di film Squid Game itu. Begitu ya, Nur Halimah ya. Nanti dikasih footnote, daftar pustakanya 15 lah ya minimal. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Kayak makalah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya, cukup. Iya Bu, tadi yang bab ketiga itu jadi bahasnya apa Bu, tentang ayat-ayat yang habisnya dianalisis, habisnya nonton film itu ya Bu ya? Jadi begini mungkin, kan bab tadi yang belum bab 2-nya ya. Bab 2 Bu. Iya bab 2 deh Bu ya. Di bab 2. Bab 3-nya kan mendeskripsikan filmnya. Ya, dari Bab 3-nya coba gini, bab 3-nya coba Nur Halimah identifikasi dulu hal-hal yang ada di film itu yang mungkin kurang tepat itu apa. Nah, nanti di poin di bab 2-nya membahas tentang itu. Ayatnya. Misalnya ya, film itu tuh tentang korupsi misalnya ya. Saya karena belum nonton ya film itu. Jadi misalnya film itu tentang korupsi. Berarti kan bab 2-nya itu menjelaskan tentang korupsi. Iya. Bisa dipahami nggak? Tapi korupsi ini secara umum saja pembahasannya, bukan yang kemudian korupsi dalam film itu bukan. Tapi apa sih korupsi itu? Kemudian menurut apa sih term korupsi di dalam Al-Quran itu menggunakan term apa? Misalnya ya. Kemudian bagaimana pandangan tokoh mengenai korupsi, misalnya begitu. Jadi coba nanti Nur Halimah gagasan besar di film itu tuh apa yang kemudian nanti dibahas di bab 2-nya. Tapi masih berhubungan ya dengan yang mau diteliti sama Nur Halimah. Tadi kan mengidentifikasi hal-hal yang negatif ya. Iya, Bu. Untuk diluruskan. Itu tadi misalnya hal yang negatif di situ tuh inti besarnya adalah korupsi misalnya ya. Berarti bab 2-nya membahas tentang korupsi secara umum. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya siapa ya? Saya Bu, Nur Faiza. Nurul Faiza ya. Oke. Nurul Faiza. Oh ini ya, makna lahun sama laib. Iya Bu. Oh ini prank ya. Nah prank ini masuknya lahun sama laib ya? Hampir Iya, tadi Bu. juga pakai lahun sama laib ya? Kan prank itu kan lelucon gitu Bu, kayak dark joke gitu Bu. Prank itu lebih kepada tidak sesuai ngerjain kan ya? Iya, ngerjain. Tapi kadang-kadang ngerjainnya ada yang kayak positif Bu, kayak bagi-bagi, misalnya prank video tentang bagi-bagi hadiah gitu. Itu positif. Kadang ada yang negatif, jadi merugikan orang gitu. Jadi terlalu berlebihan juga nggak boleh gitu. Kayak gitu sih Bu. Prank positif itu yang kayak apa? Kayak misalkan mau bagi-bagi kayak makanan gitu atau bagi-bagi uang gitu, tapi dengan syarat apa namanya kayak dikerjain gitu dulu gitu loh Bu. Iya, dengan syarat? Dengan syarat kayak misalkan kayak misalnya jadi pura-pura jadi gembel atau apa gitu Bu, atau misalnya kayak artis gitu ya, pura-pura jadi iya. gembel, terus ternyata ya itu mau tadi ngebagi-bagi hadiah itu. ya, ternyata ya ceritanya di endingnya itu indah lah ya. Iya. Oh, oke. Tapi kalau lahun sama laib kan lebih kepada apa? Negatif.
Kan ada jenis prank yang negatif Bu, kayak Lahun sama misalkan laibnya. Sementara prank ada yang positif. gimana ya Bu ya? Kalau menurut saya sih jangan ke lahun sama laib ya. Jadi lahun aja gitu Bu. Enggak dua-duanya juga. Jadi bagaimana sebetulnya perspektif Al-Quran mengenai fenomena prank ini? Udah, nanti ayatnya itu coba siapa? Nurul Faizah, apa ayat yang tepat untuk merespon adanya fenomena prank ini? Bagus juga sebetulnya karena belum ada ya. Yang sependek yang saya tahu belum banyak yang meneliti tentang fenomena prank ya. Iya Bu. Jadi jangan dibatasi hanya lahun sama laib karena saya khawatir lahun sama laib itu tidak merespon secara keseluruhan fenomena prank ini. Terus bagusnya gimana Bu? Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi judulnya mungkin ya, misalnya ya, kalau memang mau Quraisy Shihab ya pandangan Quraisy Shihab mengenai fenomena prank. Misalnya ya, nanti buka kurungnya studi analisis. Bentar Bu, ada suara pesawat Bu, saya nggak kedengeran. Maaf Ibu, memotong. Ada Emang suara. lagi di bandara? Di rumah saya dekat bandara Bu. Oh, halamannya bandara ya. Oke. Enggak, Bu. Jadi pandangan Quraisy Shihab mengenai fenomena prank misalnya ya. Nanti buka kurung studi analisis kitab Tafsir Al-Misbah. Kitab Tafsir Al-Misbah. Nanti yang jadi PR-nya Nurul Faizah itu cari ayat-ayat yang pas untuk berbicara tentang merespon untuk ayat-ayat yang merespon untuk prank ini. Tentunya nggak hanya lahun sama laib. Oh. Itu PR-nya Nurul Faizah. Jadi harus bisa Berarti bukan mengidentifikasi. ayat yang ada kata-kata lahunnya aja ya Bu. Jadi kayak ayat-ayat yang gimana mengerjai orang kayak gitu-gitu ya Bu. Iya, berarti gini. Siapa? Nurul Faizah coba cari definisi prank itu apa. Itu harus ditemukan dulu definisi prank itu, yang kemudian nanti baru kita cari padanan yang tepat di Quran yang sesuai dengan definisi prank itu apa. Begitu. Ya. Iya Bu. Karena kan kalau lahun sama laib hanya permainan saja. Permainan ini kan lebih kepada negatif ya. Innamal hayat tadi loh laibun walahun. Kan itu lebih ke negatif. Di dunia ini hanya permainan belaka kan begitu ya. Tapi kan ada orang di luar sana yang memaknai kehidupan ini tidak sebagai permainan kan begitu ya. Jadi lahun sama laib itu lebih ke stigma negatif. Oh iya Bu. Iya enggak? Iya sih Bu. Cuman Iya, berarti nanti kalau pakai ayat-ayat bersedekah gitu nyambung nggak Bu? Kayak ayat-ayat berbagi gitu? Enggak nyambung. Jadi ya terlepas bentuk-bentuk prank itu ada yang bentuknya berbagi, ada yang memang benar-benar ngerjain ya. Ada juga yang lain gitu. Itu bagian daripada bentuk-bentuk prank. Jadi nanti Nurul Faizah itu di bab 4 ya, nanti akan mengidentifikasi bentuk-bentuk prank apa yang mungkin yang seperti ini boleh, prank yang seperti ini tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi nanti Nurul kayak membuat standarisasi ya. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Prank yang seperti ini keterlaluan, prank yang seperti ini apa gitu misalnya perspektif Quraisy Shihab misalnya. Iya, Bu. Begitu Nurul. Jadi pandangan Baik, Bu. Quraisy Shihab mengenai fenomena prank. Buka kurung studi analisis kitab Tafsir Al-Misbah.
Iya Bu, baik. Bagus juga sih fenomena prank, memang apa ya, tren juga prank ini. Nah, Soalnya harusnya banyak Bu. Iya. iya itu di di YouTube itu kalau yang prank-prank kayaknya tuh yang nonton tuh banyak banget. Kayaknya ya. Nah, harusnya itu di awal jangan tujuan Allah menciptakan manusia yang paling utama adalah beribadah. Langsung aja. Bagaimana fenomena prank itu? Ya, Nurul. Iya Bu. Jadi Fenomena. gambarkan fenomena prank itu kayak yang saya pernah bimbing mukbang ya. Saya sampaikan bagaimana fenomena mukbang ini menjadi tren yang diminati masyarakat ya. Sama juga saya lihat ketika konten itu berisikan konten-konten prank, itu seringkali yang menonton itu ribuan bahkan jutaan ya. Jadi memang orang itu suka nonton konten-konten prank. Nah, itu sebetulnya digambarkan dulu karena ini menjadi masalah kan begitu. Ya, gambarkan itu beberapa konten-konten yang menggambarkan bahwa memang jadi diawali dengan menyebutkan bagaimana fenomena prank itu menjadi konten yang diminati di masyarakat. Itu awalnya digambarkannya begitu, Nurul. Yang kemudian akhirnya nanti Nurul sebutkan juga bagaimana bentuk-bentuk prank di konten-konten di media sosial ya, terutama di YouTube ya. Iya. Itu disampaikan. Baik Ibu. Yang kemudian akhirnya nanti di akhir ya, agak akhir pembahasan di tengah-tengah itu nanti Nurul ingin melihat bagaimana sih sebetulnya, karena mengingat tingginya ya konten-konten prank dan itu juga diminati oleh masyarakat, terlihat dari yaitu tadi misalnya ketika konten prank, saya yakin ada data yang valid. Jadi konten di YouTube itu yang paling diminati itu konten apa? Nah, diantaranya konten prank misalnya ya. Itu saya yakin ada datanya. Kalau memang Nurul ingin betul-betul mencari, saya yakin ada datanya ya. Karena YouTube pun pasti dia akan melakukan analisa apa sih sebetulnya konten-konten yang diminati, kan begitu ya. Jadi saya yakin ada data pastinya. Oke, jadi diawali dengan begitu, terus gambarkan bagaimana bentuk-bentuk konten prank yang ada ya di media sosial. Baru kemudian nanti Nurul ingin melihat bagaimana sih sebetulnya respon Al-Quran mengenai fenomena prank ini, kan begitu ya. Karena kan ada yang mungkin bisa sakit hati, ada yang mungkin jadi terharu dan lain sebagainya ya, dengan berbagai ya kondisi psikologi masing-masing orang ya, Nurul ya. Yang kemudian ingin melihat bagaimana respon Al-Quran. Nah, berbicara mengenai respon Al-Quran, penafsiran Quraisy Shihab dipilih oleh penulis dengan alasan apa dan seterusnya begitu. Ya. Iya Bu. Tapi itu kayaknya saya udah menggambarkan ya Bu. Bisa dipahami ya. Nanti sudah menggambarkan. Kayaknya sih Bu sedikit gitu di bawahnya itu yang istilah prank. Nurul itu baru sehalaman lebih sedikit. Iya Bu, kurang banyak Bu ya. 4 halaman lah. 4 halaman ya. Kan tadi saya menyebutkan itu kan tadi perlu beberapa data-data. Bentuk-bentuk prank itu gimana. Atau mungkin ada temuan ya. Bagaimana psikologi orang yang di-prank. Ada itu pasti di jurnal-jurnal itu. Tapi bagi orang yang kena prank. Hah? Ada sih Bu, saya bacanya tuh humor dalam Al-Quran, terus pendekatan sosiologi gitu tulisannya. Gimana? Pendekatan psikologi.
Iya, saya kan kemarin sempat nyari-nyari ya Bu, cuman itu bukan tentang prank gitu, tapi humor dalam Al-Quran dengan pendekatan psikologi kayak gitu. Oh, bukan humor, tapi mungkin ada penelitian yang terbaru mungkin bagaimana kondisi psikologi orang yang di-prank. Orang yang kena prank itu gimana kondisi psikologinya? Iya, Bu. Gitu ya. Siapa? Nurul? Iya, Bu. Nah, nanti pembatasan masalahnya ini juga itu tadi ayat-ayat yang dipilih itu coba Nurul lihat dulu prank itu apa ya. Definisi prank itu apa, yang kemudian kalau sudah jelas definisi prank itu apa, coba dicari padanan kata di dalam Al-Quran itu apa. Nanti baru ditemukan ayatnya. Itu ya Nurul ya. Berarti nanti Iya, Bu. rumusan masalahnya bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap QS, sebutkan QS-nya ya, yang sudah disampaikan di pembatasan. Oh, Terus jadi nanti poin B-nya, bagaimana pandangan Quraisy Shihab mengenai fenomena prank. Poin yang pertama, bagaimana penafsiran Quraisy Shihab terhadap QS, Quran surah dan seterusnya. Nanti poin B-nya bagaimana bagaimana pandangan Quraisy Shihab mengenai fenomena prank. Oke? Baik, Bu. Tujuan penelitiannya mohon disesuaikan. Manfaat penelitiannya juga nanti harus disesuaikan sama catatan saya yang tadi. Kajian pustakanya pun begitu ya. Iya, Bu. Nah, ini ada juga fenomena prank dalam perspektif hadis. Bagus Iya, juga. Bu. Coba fokusnya yang prank-prank dulu kali ya. Oh, Jangan kelahun sama laib dulu. tapi itu yang saya baca yang tentang prank-prank itu cuman kayak sekelibet aja, Bu. Kayak bukan bentuk PDF. Misalnya secara umum. Coba nanti keywordnya fenomena prank aja gitu ya. Terus belakangnya ditulis PDF jurnal. Barangkali nanti ada penelitian tentang bagaimana kondisi psikologi orang-orang yang kena prank, misalnya ya. Nanti sampaikan hasil temuannya apa, persamaan perbedaannya apa, dan kontribusi ya. Saya yakin yang prank ini penelitiannya baru-baru ya. Iya, Bu. Karena kan konten prank baru-baru. Nanti ini jangan terlalu singkat ya, Nurul. Menjelaskan metodologi penelitian nih. Jenis penelitiannya terlalu singkat, sumber datanya terlalu singkat, teknik pengumpulan datanya, teknik analisa datanya belum disampaikan. Pendekatan penelitiannya juga belum. Pendekatan penelitian. Ingin mengambil Quraisy Shihab kok pendekatannya sosiologi. Oh, berarti tafsir ya, Bu? Ya, bukan pendekatan tafsir juga. Untuk membaca penafsiran Quraisy Shihab itu pakai pendekatan apa? Gitu ya? Iya, Bu. Ini terlalu singkat, nanti disempurnakan lagi ya, bab pertama, bab kedua. Jadi bab keduanya itu fokus pada fenomena prank secara umum ya, belum perspektif Quraisy Shihab. Nah, kemudian bab ketiganya biografi Quraisy Shihab sama metodologi kitab tafsir. Jangan membahas ayat dulu, bab ketiganya. Baru Bab nanti ketiga bab apa, Bu? 4. Maaf, Bu, tadi ada suara pesawat. Bab kedua menjelaskan tentang fenomena pranknya. Definisi prank itu apa, dan seterusnya ya. Bagaimana bentuk-bentuk prank, bagaimana pandangan tokoh mengenai prank itu. Misalnya loh, bab 2 itu khusus pada pembahasan prank. Bab ketiga fokusnya, pertama itu fokusnya pada biografi mufassir.
Karena kan mau menjelaskan perspektif Quraisy Shihab, berarti ya bab ketiganya menjelaskan biografi Quraisy Shihabnya. Kemudian juga di bab ketiga menjelaskan metodologi kitab tafsir Al-Misbahnya. Metodologi kitab tafsir kayak dulu yang pas kita belajar metodologi tafsir klasik kontemporer seperti itu, menjelaskan apa latar belakang penulisan, latar belakang penamaan, bagaimana corak, bagaimana metode, bagaimana sistematika, begitu-begitu ya. Itu namanya metodologi kitab tafsir. Baru nanti bab 4-nya menjelaskan tentang penafsiran Quraisy Shihab mengenai ayat-ayat yang untuk ini merespon fenomena prank sesuai dengan apa yang dirumuskan sama Nurul. Ya, Nurul ya? Iya, Bu. Bisa dipahami? Gitu. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang dipahami, saya boleh nanya pribadi gitu, Bu. Oke. Nanti apa? Yang penting itu tadi, definisi prank itu apa? Baru nanti Ya. coba cari padanan ayat yang tepat untuk menggambarkan definisi itu. Ya. Iya, Bu. Ini Baik, masih Bu. ada berapa lagi, Dek? Kayaknya tinggal Maulidina deh, Bu. Maulidina udah nggak ada. Oh iya. Oke, tinggal Maulidina ya. Nurin belum, Bu. Oh, Nurin belum. Maaf, Nurin nggak tahu. Oh, Nurin belum ya. Gimana kalau kita sholat dulu, Dek? Nanti kita lanjut. Baik, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Nurin sama Maulidina. Iya, nggak apa, Bu. Kita habis asar aja ya. Oke. Istirahat sejenak, Maulidina sama Nurin makan dulu, makan siang. Nanti kita 3:30 mulai lagi ya. Kalau 3:30 Nurin nggak bisa, Bu. Kalau jam 4 baru bisa. Oh ya udah jam 4 aja, Maulidina. Apa ada tahfidz? Tahfidznya hari Selasa, Bu, Nurin. Oh berarti ya, bisa ya, jam 4 ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Oke, karena ini udah mau jam 2:30, kita belum sholat ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita nanti kabarin linknya ya, Maulidina sama Nurin. Baik, Bu. Mungkin pinjem ke PJ-nya kali. Iya, siap. Supaya nanti bisa pakai Zoom yang miliknya kelas ya. Baik, Bu. Karena kan nggak mati-mati. Oke, mohon maaf ya kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, Kasih banyak, Ibu. sama-sama. Makan-makan. Iya, Ibu. Ibu juga. Oke, saya izin live. Baik, Bu. Daul. Nurin, Ya, jadinya jam berapa? 4 apa 3:30? aku sih jam 4 kayaknya baru bisa. Kamu gimana? Ngikut aja. Oh, ya udah. Siap-siap. Ini linknya nanti gimana ya, Daul? Udah, aja.